Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika kali ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bersemangat untuk belajar. Kali ini kita belajar bersama mengenai hubungan antar sudut bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menentukan hubungan antar sudut. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Yang nomor 1, perhatikan gambar dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Nah, di sini adalah tanda kesejajaran ya. Nah, di situ terdapat titik K, titik L, titik M, dan titik N yang merupakan titik-titik interior garis K dan garis L, atau titik-titik yang berada di daerah dalam garis K dan garis L. Yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Garis K dan garis L ini sejajar ya. Ini ada tanda kesejajaran. Kalau kalian perhatikan, di sini ada titik O, titik P, titik Q, titik R, dan titik S ya. Merupakan titik-titik eksterior garis K dan garis L, atau titik-titik yang berada di daerah luar garis K dan garis L. Nah, ya, titik-titik tersebut berada di daerah luar garis K dan garis L. Yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Garis M memotong dua garis, yaitu garis K dan garis L. Kedua garis tersebut sejajar ya. Nah, ada titik K dan titik L dengan titik M dan titik N merupakan titik-titik yang saling berseberangan ya, di daerah interior garis K dan garis L. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Garis M memotong dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Sekarang perhatikan titik-titik O dan titik P dengan titik S. Merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan garis L. Begitu juga dengan titik R, dengan titik Q. Merupakan dua titik yang saling berseberangan
di daerah eksterior garis K dan garis L. Nomor 5, perhatikan gambar berikut dengan baik. Garis M memotong dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Kalau kalian perhatikan, ini terbentuk beberapa sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Kemudian sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Nah, sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8 ini adalah sudut-sudut luar. Kenapa kok disebut sudut luar? Karena berada di daerah eksterior garis K dan garis L. Sedangkan sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6, nah ini disebut sudut dalam karena berada di daerah interior garis K dan garis L. Pasangan sudut 3 dengan sudut 5, kemudian sudut 4 dan sudut 6, itu dinamakan sudut dalam berseberangan. Kenapa? Karena berada di dalam daerah interior garis K dan garis L dan berseberangan ini. Ya. Kemudian perhatikan sudut 1 dan sudut 7. Sudut 2 dan sudut 8. Nah, itu dinamakan sudut luar berseberangan. Kenapa? Karena berada di daerah eksterior garis K dan garis L, nah, menyeberangi garis M. Sekarang perhatikan sudut 3 dan sudut 6. Kemudian sudut 4 dan sudut 5. Nah, itu dikatakan sudut dalam sepihak. Kenapa? Karena berada di daerah interior garis K dan garis L. Ya. Mereka berada di pihak yang sama. Kalau ini sudut 4 dan 5 di pihak kiri, sudut 3 dan 6 di pihak kanan garis M. Berikut, perhatikan sudut 1 dan sudut 5. Sudut 1 dan sudut 5. Ya. Nih, Pak, sudut 1 dan sudut 5. Kemudian perhatikan lagi sudut 2 dan sudut 6. Kemudian sudut 3 dan sudut 7. Sudut 4 dan sudut 8. Nah, itu adalah pasangan-pasangan
Sudut yang sehadap. Sudut sehadap dalam kurung memiliki besar sudut yang sama besar. Suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di atas, sudut yang sehadap yaitu sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 3 sama dengan sudut 7, sudut 4 sama dengan sudut 8. Sudut dalam berseberangan dalam kurung memiliki besar sudut yang sama besar. Suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya yang saling berseberangan. Dalam gambar di atas, sudut dalam berseberangannya yaitu sudut 3 sama dengan sudut 5, sudut 4 sama dengan sudut 6. Sudut luar berseberangan dalam kurung memiliki besar sudut yang sama besar. Suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan sebagai contoh sudut 1 sama dengan sudut 7, sudut 2 sama dengan sudut 8. Sudut-sudut sehadap dan berseberangan. 1. Apabila dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Nomor 2. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar dari sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Nomor 3. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Nomor 4. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, sehingga jumlah sudut-sudut dalam sepihak ialah 180 derajat. Sudut dalam sepihak. Sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Sudut 4 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Sudut luar sepihak. Suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya
terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut 1 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Sudut bertolak belakang dalam kurung sama besar merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. 4 sudut yang bertolak belakang yaitu sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4, sudut 5 sama dengan sudut 7, sudut 6 sama dengan sudut 8. Rangkuman pembelajaran kita kali ini adalah 1. Sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama besar. 2. Sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama besar. 3. Sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama besar. 4. Sudut dalam sepihak jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. 5. Sudut luar sepihak jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. 6. Sudut bertolak belakang adalah sama besar. Berikutnya ada tugas yang anak-anak harus kerjakan. Tugas ini kalian kerjakan di selembar folio. Ya, ini ada 2 buah soal ya. Ini adalah gambar untuk nomor 1. Yang ini adalah gambar untuk nomor 2. Tugas nomor 1, tentukan nilai X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat pada gambar berikut. Yang nomor 2, diketahui garis AB sejajar EC. Sudut BAC sama dengan 35 derajat. Dan sudut DCE sama dengan 70 derajat. Maka tentukan besar sudut yang belum diketahui. Maksudnya dari gambar yang diketahui, besar sudut mana yang belum diketahui kalian lengkapi di sini ya, di gambarnya. Terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran kita kali ini. Mulai awal sampai akhir, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.